Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok Sakura. Anggotanya ada Desunan Farizi, Fani Dara Marinda, Ayu Nadia Irawan, dan Siti Rizky Anggraini. Pada video ini mengenalkan mading buatan kami mengenai macam-macam ragam bahasa beserta contohnya. Yuk kita simak bersama. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut penggunanya. Variasi ini ditentukan oleh faktor kebahasaan dan faktor di luarnya, seperti lokasi geografis, waktu, sosial kultural, dan situasi. Hasil dari ragam bahasa adalah perbedaan pelafalan, diksi, dan kaidah. Ragam bahasa dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, kronolog, ragam bahasa yang berhubungan dengan perkembangan waktu. Kedua, dialek, ragam bahasa yang dilatar belakangi oleh golongan sosial penuturnya. Ketiga, sosiolek, ragam bahasa yang dilatar belakangi oleh kondisi geografis. Berikut adalah macam-macam ragam bahasa yang akan kami bahas beserta contohnya, mulai dari ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, ragam lisan, ragam tulis, ragam ilmiah, ragam sastra, dan ragam sosial dan fungsional. Pertama, ragam bahasa formal. Ragam ini biasa digunakan di lingkungan resmi, formal, atau kedinasan. Ciri khusus dari ragam bahasa formal adalah menghindari bahasa kedaerahan dan menggunakan bahasa baku. Berikut adalah contoh ragam bahasa formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang pentingnya menjaga pergaulan bagi remaja. Di masa sekarang ini, banyak remaja yang kurang memilah dan memilih dalam bergaul, sehingga banyak remaja yang cenderung mendapatkan efek negatif dari pergaulan yang salah yang mereka pilih. Pergaulan remaja yang salah atau pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat tidak terikat aturan atau hukum yang berlaku. Pergaulan ini biasa terjadi pada remaja yang masih SMP hingga mahasiswa. Namun, tak jarang juga siswa SD juga dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Penyebab terjadinya pergaulan bebas adalah faktor agama dan iman dari individu, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, dan faktor ekonomi. Dampak dari pergaulan bebas adalah kenakalan remaja, terganggunya prestasi di sekolah, terjerumus narkoba, dan dinilai buruk oleh masyarakat sekitar, serta seks bebas yang dapat berujung hamil di luar nikah, dan juga penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Untuk mencegah para remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dapat dilakukan beberapa cara. Di antaranya menanamkan nilai moral, agama, dan etika sejak dini, melakukan penyuluhan kepada para remaja, dan melakukan pengawasan dari orang tua, serta menjalin interaksi positif dengan siapapun. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam kehidupan remaja, terutama dalam pergaulan. Karena selain dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan pun juga dapat mempengaruhi karakter tiap orang atau remaja. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, baik para orang tua maupun remaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa ini digunakan dalam situasi tak resmi, santai, dan akrab. Hal yang terpenting adalah komunikatif dan tidak salah paham. Ragam bahasa non-formal dibagi menjadi 2, yakni ragam non-formal tulis dan ragam non-formal lisan. Berikut adalah contoh ragam bahasa non-formal. Ragam non-formal lisan. Del, minggu depan kamu sibuk gak? Enggak, emangnya kenapa? Mainnya ke Jogja, bosen di kota sendiri mulu. Sekalian refreshing ya kan? Jadi bagus tuh. Jadi emang mau ngajak siapa aja? Anak yang lain aja yang sekiranya nggak sibuk dan mereka bisa. Oh, ya udah nanti aku kabarin anak-anak siapa aja yang bisa ikut. Terus kita mau naik apa ya enaknya? Motor atau kereta? Lebih seru motor deh. Iya kali ya, biar sekalian kayak kelilingnya juga gampang ya. Terus kita ke Jogja itu niatnya mau ngapain aja? Nonton
shopping sih yang pasti, sama keliling-keliling dan jajan dong. Nginep gak sih, Dika? Enakan balik hari atau nginep ya? Nginep kali ya, kalau misalnya kita mau nginep, berarti aku yang cari penginapannya. Boleh juga tuh, nanti kamu cari ya penginapannya. Oke, siap, berarti kita fix kan? Iya dong, fix. Oke. Ragam non formal tulis. Van, dalam Del, kenapa? Besok sibuk nggak kamu? Enggak sih, emang kenapa Del? Niatnya sih besok aku mau ngajak kamu nyeblak. Kamu mau nggak? Mau dong, skuy guys. Mau nyeblak di mana emang? Terus mau jam berapa? Di tempat biasa aja. Nanti kita kesana sorean sekitar jam 3:30. Oke Del, mau sama siapa aja nih? Berdua aja deh kayaknya. Yang lain pada sibuk. Ya udah deh, berdua aja nggak apa-apa. Oke, fix ya besok. Oke. Ketiga, ragam lisan. Ragam lisan dibagi menjadi dua, yakni ragam lisan standar dan ragam lisan non-standar. Salah satu ciri yang membedakannya adalah perlunya kehadiran orang lain. Berikut contoh ragam lisan. Ragam lisan standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat di acara peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Hadirin yang berbahagia, apakah semua sudah tahu pengertian kesehatan jiwa itu apa? Kesehatan jiwa merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan jiwa yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Hingga saat ini, orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perlakuan yang salah. Hal ini terjadi karena adanya stigma yang keliru, sehingga perlu intervensi pendekatan kesehatan kepada masyarakat. Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Tujuan rencana aksi kesehatan mental ini adalah untuk mempromosikan kesehatan mental, mencegah gangguan mental, menyediakan pelayanan, meningkatkan pemulihan, mempromosikan hak asasi manusia, dan menurunkan kematian, kesehatan, dan kecacatan pada orang dengan gangguan mental. Selain itu, adanya peraturan kesehatan mental yang dapat meningkatkan akses melalui pendanaan layanan kesehatan mental yang setara dengan layanan kesehatan fisik, atau dengan menetapkan bahwa layanan perlu disediakan melalui pusat perawatan kesehatan primer atau puskesmas dan di rumah sakit umum. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya berharap masyarakat segera sadar akan kesehatan mental. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam lisan non-standar. Hai Bara, Halo Wina, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kamu lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk kuliah. Kamu lagi sibuk apa? Oh, aku lagi sibuk les buat daftar jadi polisi. Wah, hebat ya kamu. Ah, biasa aja. Oh iya, hari Sabtu kamu sibuk nggak? Nggak sibuk sih. Emang kenapa? Kamu mau jalan-jalan ke taman safari sama aku nggak? Wah, boleh tuh. Sekalian liburan juga aku. Ya udah kalau gitu, aku yang mesen tiketnya ya. Harganya berapa? Udah, tenang aja, aku yang bayarin. Kamu tinggal duduk manis aja di mobil. Gak bisa gitulah. Gak apa-apa, nanti aku jemput ya jam 8 pagi. Kita berangkat pagi biar gak macet. Ya udah. Oke kalau gitu. Oke, sampai ketemu hari Sabtu ya. Oke, sampai ketemu juga. Keempat, ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau dicetak. Ragam tulis dibagi menjadi dua, yakni ragam tulis standar dan ragam tulis non-standar. Ciri khusus yang membedakan dengan ragam lisan adalah tidak memerlukan kehadiran orang lain. Berikut contoh ragam tulis. Ragam tulis standar. Analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Definisi kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental jelas merupakan bagian integral dari definisi sehat, sehingga tujuan dan tradisi kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan
dapat diterapkan sama bermanfaatnya dalam bidang kesehatan mental. Kesehatan mental membahas lebih daripada tidak adanya penyakit mental, yang sangat penting bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan mental merupakan pendekatan multidisiplin yang mencakup promosi kesejahteraan, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit. Gangguan mental menurut WHO terdiri dari berbagai masalah dengan berbagai gejala. Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Contohnya adalah skizofrenia, depresi, cacat intelektual, dan gangguan penyalahgunaan narkoba, gangguan afektif bipolar, demensia, cacat intelektual, dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Pada konteks kesehatan jiwa dikenal dengan dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Pertama, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Merupakan orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, atau kualitas hidup sehingga mereka memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Kedua adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Secara keseluruhan, tujuan atau goals rencana aksi kesehatan mental ini adalah untuk mempromosikan kesehatan mental, mencegah gangguan mental, menyediakan pelayanan, meningkatkan pemulihan, mempromosikan hak asasi manusia, dan menurunkan kematian, kesakitan, dan kecacatan pada orang dengan gangguan mental. Rencana aksi tersebut secara spesifik memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah untuk memperkuat kepemimpinan dan tata kelola yang efektif untuk kesehatan mental. Tujuan kedua, untuk memberikan layanan kesehatan mental dan sosial yang komprehensif, terpadu, dan responsif dalam pengaturan berbasis komunitas. Tujuan tiga, untuk menerapkan strategi untuk promosi dan pencegahan dalam kesehatan mental. Tujuan empat, untuk memperkuat sistem informasi, bukti, dan penelitian untuk kesehatan mental. Ragam tulis non-standar. Kelima, ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah bahasa yang digunakan untuk kegiatan ilmiah. Bahasa yang digunakan memiliki istilah, ungkapan, dan simbol yang sangat khusus, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Salah satu ciri khususnya yaitu lugas, cermat, dan tidak ambigu. Berikut contoh ragam ilmiah. Keenam, ragam sastra. Ragam sastra sangat berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, karena lebih mengutamakan keindahan bahasa. Penulis cenderung menekan gaya pengungkapan simbolik dengan metafora. Berikut contoh ragam sastra. Rintik hujan mulai membasahi setapak. Dihapuskannya noda rasa sakit. Dibiarkannya jejak kaki yang menapak. Tanah ini sudah cukup bermandikan luka.
Dalam detik yang berpacu, peluru menghujam jantungmu. Waktu lalu, kau berbisik dalam guncangan jiwa, menggerutu dalam batin, bahwa kau muak menjadi budak. Tak ada lagi penindasan, tak ada lagi penderitaan. Ingin terbebas dari belenggu penjajah. Waktumu dimakan maut. Kau berkorban jiwa dan raga. Kau pertaruhkan nyawamu yang satu. Kisah ini begitu pilu diceritakan. Kegigihanmu mengalahkan penjajahan negeri ini. Biarkan ceritamu membumi. Ketujuh, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial merupakan ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya berdasarkan kesepakatan bersama dalam lingkungan masyarakat yang kecil. Ragam bahasa ini lahir dari adanya perbedaan kelas sosial di masyarakat. Ragam fungsional sering disebut sebagai ragam profesional, yakni ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Ragam fungsional dapat ditemukan dalam komunikasi di suatu kelompok sosial tertentu yang terbatas. Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa profesional. Dalam bahasa jurnalistik, bahasa formal dan non-formal bisa digunakan sekaligus. Berikut contoh ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial. Kemarin kamu kuliah, Sa? Kuliah. Mata kuliahnya apa? Harusnya kemarin tuh pengantar akuntansi. Cuma dipindah ke minggu depan, tapi ada kelas tambahan, kelas internasional. Oh, begitu. Berarti udah nggak ada tugas dong? Terus kenapa kok sekarang masih main HP? Ngerjain tugas. Loh, bukannya tadi bilang udah nggak ada tugas? Iya tak? Emang tadi Ki bilang gitu? Iya, Je. Tadi kamu jawab, Enggak. Iya, beneran. Ih, berarti salah ngomong dong. Ya udah maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Emang tugasnya apa? Tugas bahasa Indonesia bikin video. Coba mana saya lihat. Nih, begini. Oh, begini. Mau saya bantuin, tah? Boleh kalau mau bantuin mah. Yaudah, saya bantuin ya, buatin video. Ya, makasih. Ragam fungsional. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kelapa sawit. Salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia. Dapat dilihat pada gambar luasnya perkebunan yang dimiliki oleh Indonesia. Anda dapat melihat pada grafik berikut. Terlihat bahwa Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30% pada tahun 2016. Disusul oleh Malaysia, lalu Thailand, dan Kolombia. Dari total produksi tersebut, diekspor ke pasar internasional, dengan pasar ekspor utamanya adalah India, Eropa, dan Cina, serta lebih dari 60 negara lainnya. Pada pasar global, minyak sawit merupakan minyak favorit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat produktivitasnya tertinggi. Kebutuhan pasar global ini membuat sektor minyak sawit Indonesia menyumbang pendapatan negara lebih dari 15 miliar dolar per tahun dari total ekspor, sekitar 3% dari gross domestic product Indonesia. Industri kelapa sawit menjadi mata pencaharian langsung dari sekitar 4 juta keluarga yang terdiri atas petani pemilik lahan dan petani pekerja, serta 16 juta keluarga pekerja tidak langsung. Lebih dari 40% industri minyak sawit terdiri atas petani kecil, yang berarti sektor kelapa sawit memiliki peluang untuk peningkatan pembangunan di tingkat pedesaan. Bahasa jurnalistik. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Siti Rizky Anggraini. Inilah Jurnal 6 Siang.
Pemerintah memastikan akhir tahun ini akan dilakukan vaksinisasi terkait wabah COVID-19. Sebanyak 3 juta warga diharapkan menerima vaksin tahap awal tersebut. Namun, pemberi vaksin akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Pemerintah kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19, Erlangga Hartanto menyebutkan, pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun, sebelum diberikan kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanannya melalui BPOM. Akan tetapi pada tahap awal prioritas vaksinisasi dilakukan terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini pemerintah tengah membuat roadmap vaksinisasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin telah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan imunisasi secara mandiri. Sekian berita terkini dalam program Jurnal 6 siang kali ini. Saya Siti Rizky Anggraini mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.